Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita tahu kebenaran firman Tuhan yang akan selalu menguatkan kehidupan kita. Di dalam perjalanan hidup kita, firman Tuhan itu yang akan selalu memberikan kekuatan dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Di sana dikatakan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Saudara, firman Tuhan berkata, pada hari ini serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita tidak lepas dengan rasa khawatir. Tapi kekhawatiran itu akan merasuki kehidupan kita, akan menguasai kehidupan kita kalau kita hidup jauh dari Tuhan. Makanya di sana dikatakan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Orang yang menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan itu orang yang mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yuk kita belajar dari Daud bagaimana kehidupannya selalu menghadapi suatu masalah. Saya percaya Daud ada kekhawatiran dalam kehidupannya. Muncul benih-benih kekhawatiran dalam hatinya. Tapi kita belajar dari Daud bagaimana dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau di ayat yang di pasal 55 di sana dikatakan di judul perikop di sana dikatakan doa minta tolong terhadap musuh. Ini nyanyian pengajaran dari Daud. Ini saya percaya Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, tapi saya percaya dia di dalam hatinya pasti ada muncul benih-benih kekhawatiran, saudara. Karena kenapa, saudara? Karena di sekelilingnya orang-orang yang di sekelilingnya ada begitu banyak orang yang iri hati dengan hidupnya, orang yang ingin menjatuhkan hidupnya, orang yang ingin memusnahkan hidupnya. Tapi kita lihat bagaimana Daud menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Ketika dia menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam, saudara. Tuhan menolong, Tuhan menyelamatkan. Inilah efek dari kita menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ada suatu kuasa yang besar, mujizat yang besar yang akan Tuhan nyatakan ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mari saudara, kita belajar di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya ada begitu banyak yang terlintas dalam pikiran kita, kekhawatiran-kekhawatiran yang terlintas dalam pikiran kita. Tapi mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan pada hari ini, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saudara, adalah hal yang pasti adalah hal yang benar ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal diam, saudara. Ketika anak-anaknya dalam kesusahan, dalam berbagai masalah, itu Tuhan tidak akan pernah biarkan, saudara. Kita percaya bersama, Tuhan akan turun tangan. Dia akan melakukan segala perbuatan yang ajaib ketika kita mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan. Nah, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Di sana dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Kebenaran firman Tuhan sangat kita aminkan, saudara. Di sana dikatakan, Ia akan memelihara engkau untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan orang benar itu goyah, saudara. Mari saudara, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam
Mazmur 121, kenapa kita harus serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Mazmur 121 ayat 3. Mazmur 121 ayat, saya baca dari ayat yang kedua, saudara. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Nah, ini kita amenkan bersama, saudara. Penjaga kita, Tuhan kita tidak akan pernah terlelap, saudara. Dia akan selalu memperhatikan hidup kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang selalu berseru kepada Tuhan, itu akan selalu dijaga oleh Tuhan. Itu akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Mari saudara, kita menserahkan semua apa yang menjadi kekhawatiran dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Hal yang benar kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan kita pikul sendiri, saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan memikulnya sendiri. Tidak mau menyerahkannya kepada Tuhan. Menggenggam sendiri. Tidak mau melepaskannya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk kita serahkan kepada Tuhan. Karena kita percaya, satu hal yang kita percaya, penjaga kita atau Tuhan kita tidak pernah terlelap. Dia akan selalu memperhatikan apa yang menjadi kesusahan kehidupan kita. Mari saudara, pertolongan kita itu datangnya daripada Tuhan, bukan dari siapapun. Kalau saudara menceritakan kepada orang lain, saudara mengeluh kepada orang lain, saudara tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin ada, saudara, tapi tidak akan mendapatkan jawaban yang maksimal, saudara. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, maka bukan jawaban, tapi pertolongan Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Nah saudara, kalau kita lihat di dalam Matius 6 ayat 25, di sana dikatakan, Matius pasal 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, atau tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah saudara, kalau kita membaca ayat dari pasal ayat 25 sampai yang ke-34, di sana bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, janganlah khawatir, saudara. Kalau di ayat yang ke-33 di sana dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah saudara, ini adalah satu kepastian bagi kehidupan kita orang yang percaya. Ketika kita cari Tuhan, maka Tuhan akan menolong kehidupan kita. Mari, kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan, firman ya dan amin. Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita. Kita serahkan kehidupan kita, kekhawatiran kita hanya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan turun tangan dan Tuhan akan menolong kehidupan kita. Inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Inilah firman Tuhan menguatkan kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita terus andalkan Tuhan. Kita terus cari Tuhan. Ini penting saudara, kita terus mencari Tuhan. Saya percaya kalau kita mencari Tuhan, ada hal yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta dengan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.